Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, jumpa lagi dengan saya, Pastor Jack Buran SSCC dari Rumah Retret Batam Oase Center. Saya berharap Anda semua selalu sehat penuh dengan sukacita. Apapun situasi hidupmu, tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kembali kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Maka mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, setelah Yesus menyeberang dengan perahu, datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni Dia. Ketika itu Yesus masih berada di tepi danau. Maka datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah Yairus di depan kakinya. Dengan sangat ia memohon kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sampai habislah semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin buruk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Sungguh seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa badannya sudah sembuh dari penyakitnya itu. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Maka ia berpaling di tengah orang banyak itu dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat sendiri bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Bagaimana mungkin engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu Yesus memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan itu. Maka perempuan tadi menjadi takut dan gemetar sejak ia mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Maka ia tampil dan tersungkur di depan Yesus. Dengan tulus ia memberitahukan segala sesuatu kepada Yesus. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus sedang berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan bertanya dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percayalah saja." Lalu tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara Yakobus. Dan tibalah mereka di rumah kepala rumah ibadat. Dan di sana Yesus melihat orang-orang ribut menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah masuk, Yesus berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan Dia. Maka Yesus menyuruh semua orang itu keluar. Lalu Ia membawa anak dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan Yesus masuk ke dalam kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu dan berkata, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir takjub. Dengan sangat Yesus berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu Ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Orang sakit merasa diri tidak berdaya dan sangat menggantungkan diri mereka pada belas kasihan orang lain.
Karena iman Yairus, Yesus membangkitkan anak perempuannya yang sudah mati. Karena iman wanita yang sudah 12 tahun mengalami pendarahan disembuhkan. Beriman kuat justru akhirnya membawa kesembuhan. Sungguh luar biasa kisah ini. Kedua orang ini datang, tidak sekedar datang, mereka tersungkur di depan Yesus. Karena mereka punya iman bahwa ketika mereka berharap kepada Tuhan, tidak ada satupun yang mustahil. Karena mereka percaya Tuhan selalu punya hati yang berbelas kasihan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Mereka punya iman yang besar bahwa Dia diutus untuk membawa keselamatan, maka mereka datang kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, bagaimana dengan Anda dan saya? Apakah dengan tantangan yang ada kita berhenti untuk datang kepada Tuhan? Jangan. Kita harus terus datang kepada Tuhan. Dengan iman yang kita miliki, saya percaya kita akan memperoleh keselamatan atau mujizat yang dijanjikan. Karena iman tadi, Yairus tersungkur depan kaki Yesus, maka anaknya juga sembuh. Karena iman wanita yang sudah 12 tahun pendarahan, dia datang kepada Tuhan. Dia berkata, sekalipun saya hanya menjamah jumbai jubahnya, saya pasti sembuh. Iman inilah yang membuat dia akhirnya menikmati mujizat yang datang dari Tuhan. Jangan pernah takut. Seberat apapun pergumulanmu, seberat apapun sakit penyakitmu, seberat apapun persoalanmu, terus datang kepada Tuhan, terus tersungkur di depan kaki Tuhan, terus berharap kepadanya, maka engkau akan memperoleh apa yang engkau rindukan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kebangkitan orang beriman itu menjadi mungkin karena kebangkitan Kristus. Dalam dua peristiwa yang kita dengar hari ini, yakni penyembuhan perempuan yang menderita pendarahan dan pembangkitan anak perempuan yang mati, Yesus yang sungguh suci itu menyingkirkan kenajisan atau kekotoran manusia. Yesus mengembalikan, mengangkat, dan menghidupkan kembali sebagai pribadi yang hidup, yang layak di hadapan Allah. Yesus tidak bisa tinggal diam ketika dihadapkan pada harapan yang besar dan kepercayaan yang tulus. Maka mari, sekali lagi, terus datang kepada Tuhan. Dia Bapa yang Maha Rahim. Dia Bapa yang berbelas kasih. Dia tidak meninggalkan Anda menderita, tapi Dia akan membantu Anda dan menguatkan Anda untuk tetap bertahan, punya iman bahwa Dia akan selalu menyertai Anda. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan dalam kedua kisah tadi. Kebangkitan anak Yairus dan kesembuhan seorang wanita yang sudah 12 tahun pendarahan. Mereka tersungkur depan kaki Yesus. Sungguh kerendahan hati yang mengharapkan belas kasih dari Tuhan. Maka mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas setiap rahmat dan berkat-Mu yang masih Engkau limpahkan kepada kami masing-masing. Ampuni dosa-dosa kami. Bantulah kami, agar kami juga punya iman yang sama untuk terus datang dan berharap kepadamu. Berkatilah orang-orang yang selalu menyerukan nama-Mu, membutuhkan pertolongan dan belas kasih-Mu, jamah mereka Tuhan, agar mereka pun boleh memperoleh mujizat yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka. Tambahkan iman kami. Kami puji Engkau Bapa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.